teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Nela Luki. Sahabat, saya teringat dengan sebuah dalil Al-Baqarah 34 dinyatakan bahwa na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Sahabatku yang mulia, bahwa dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Siapa yang tidak mau di antara mereka? Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau? Aba wastakbar, karena mereka enggan dan sombong, melakukan kesombongan. Mereka diciptakan dari api serta Adam diciptakan dari tanah. Saya ingin mengambil satu iktibar, satu hikmah dari ayat ini, sahabat semuanya, bahwa ternyata tidak ada yang mencintai orang-orang yang melakukan kesombongan dengan sesama manusia. Siapapun manusia, latar belakang apapun, pendidikan apapun, kita sepakat kita nggak senang, kita nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Sehingga akhirnya itulah sebab iblis, Allah marah kepada iblis, dan akhirnya kemudian iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Apa yang pengen saya sampaikan dalam dalil ini? Saya ingin ingatkan secara diri saya secara pribadi, umumnya kepada kita semua. Apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, apapun title kita, gelar akademik kita, maka yang tidak boleh kita lakukan adalah kesombongan. Nah, hari ini saya akan membahas apa sih ciri-ciri orang yang sombong. Nah, teman-teman semuanya, orang yang sombong itu bukan sekedar orang yang memamer-mamerkan tas mahalnya, atau kemudian yang dia sering sekali untuk tampil dalam keadaan mewah, atau sombong itu maknanya berarti atau dia tidak mau menyapa orang. Tidak sesederhana itu sifat sombong, teman-teman. Nah, ada beberapa kriteria ciri-ciri orang yang memiliki sifat kesombongan. Yang pertama termasuk kesombongan adalah ketika tidak mau mendengar dari nasihat dari orang lain. Tidak mau mendengar nasihat dari orang lain karena merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling baik adalah satu ciri sifat kesombongan, dan tidak akan ada orang yang nyaman di situ. Nah, saya pernah sampaikan bahwa kalau kita itu senang ngomongin orang, kita senang memfitnah, kita senang mengadu domba, itu masih bisa diobati. Tetapi kalau kita tidak mau dinasihati orang lain, di mana lagi pintu kebaikan akan masuk? Maka oleh karenanya, satu sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita adalah kita mesti mau menerima nasihat dan masukan dari manapun. Tak peduli latar belakang mereka apa, gak peduli siapa yang berbicara. Oh, Ustaz Janela, dia ngomong tapi dia gak ngamalin apa yang dia omongkan. Itu bab lain. Memang ada ayat yang mengatakan kabura maqatan indallahi an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang hanya bercakap saja tanpa melakukan. Tapi kalau ada orang yang menasihati kita, perkara dia melakukan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. La yaziratun wizra ukhra, kita tidak nanggung beban dosa dia. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pakai kaidah lain. Apa kaidah kita? Kita tetap mendengar unzur maqala wala tanzur man qala. Kita nggak lihat siapa yang berbicara, kita hanya melihat apa yang dia sampaikan. Selagi ada kebaikan, ambil. Oh, dia nggak sekolah tapi dia ngomong kebaikan, ambil. Oh, dia nggak punya ilmu banyak tapi dia ngomong sesuatu yang baik, ambil. Oh, dia orang jahat kok dia menyampaikan yang baik, ambil. Jangan sekali-kali melihat kebaikan dari orang yang hanya mau melakukan kebaikan itu bab dia. La yaziratun wizra ukhra. Kita tidak nanggung dosa dia, kita tidak nanggung pahala dia. Yang penting itu urusan dia dengan Allah. Kalau ada kebaikannya kita ambil. Itulah yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, para Abu Bakar, para khalifah. Mereka selalu mengambil kebaikan dari orang Arab Badui, dari para budak, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani yang melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan diambil asal tidak berurusan dengan akidah. Jadi teman-teman, mulai hari ini yuk kita mengambil kebaikan dari manapun. Kita mengambil hikmah dari apa yang kita lihat. Kita menilai
sesuatu yang baik dari orang. Karena ketika kita tidak mau dinasehati, itu merupakan sifat kesombongan, ya. Na'udzubillah. Jadi kita mesti low profile untuk mau diberi masukan dan mau dinasehati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, apa ciri kesombongan yang kedua adalah ketika kita hanya mampu melihat salahnya orang tanpa mampu melihat kebaikan orang itu. Apa yang saya maksud di sini? Yang maunya komplain terus, yang dilihat kritik terus, susah sekali melihat kebaikan orang. Yang dilihat itu yang salahnya aja. Ketika orang tuh ngomong, salahnya dicari. Ketika ada kejahatan orang itu dibesar-besarkan, kebaikannya diredam. Nah, itu ciri-ciri orang yang melakukan kesombongan. Nah, harusnya kalau teman kita punya salah, salahnya kita kecilkan, kita besarkan kebaikannya. Kenapa? Karena kita harus mengecilkan kesalahan orang lain dan membesarkan kelebihan orang lain demi menyatunya persaudaraan. Nah, artinya apa? Kurangi sikap-sikap, sifat-sifat untuk senantiasa mengkritik orang lain, untuk senantiasa mencari celah salah orang lain, karena itu adalah sifat kesombongan. Nah, teman-teman, kalau kita punya sifat mau dinasehati, kemudian kita tidak heboh, tidak sibuk untuk mengkritik orang lain, maka kita akan terhindar dari kesombongan-kesombongan. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, kalau kita mau menjadi orang yang akhlaknya bagus, ingat, orang yang nyaman, orang yang senang dengan kita adalah ketika kita punya akhlak. Ciri-ciri kita punya akhlak adalah orang nyaman dengan kita. Nah, teman-teman semuanya, saya pengen sampaikan bahwa banyak orang cerdas, tetapi orang cerdas ini tidak mampu membuat rasa aman untuk lingkungannya. Tetapi orang yang baik adalah orang yang mampu memberi rasa nyaman. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu diturunkan menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini yang kita benahi. Kalau kita mau jadi orang pintar, tinggal belajar baca buku, gampang. Kalau ingin jadi orang kaya, kerja keras-keras, banyak nabung, banyak sedekah, gampang. Tapi ingin jadi orang yang baik sesuai dengan sunnah, ini butuh latihan. Oh, Ustazah Nela, ada kok teman saya rajin ke masjid, rajin majelis taklim, tapi orangnya gak sabaran, dia pemarah. Sekali lagi saya katakan, menahan marah, membangun akhlak yang bagus, itu butuh latihan. Learning by doing. Gak cukup dengan memperbanyak hablum minallah, tapi juga harus melatih hablum minanas. Yang ketiga, teman-teman, apa yang dapat kita lakukan supaya kita tergolong orang yang rendah hati dan tidak sombong? Hindari jidal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajaklah orang itu kepada jalan hikmah wal mau'izah, lemah lembut. Hikmah, kelembutan. Wajadilhum billati ihsan. Dan kalau mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Karena kita dilarang untuk mendebat kusir. Nah, teman-teman, jangan berdebat pada sesuatu yang tidak ada efeknya untuk kita. Ketika teman kita punya pandangan lain, sesuatu yang lain, kalau nggak ngefek, udah diam aja. Angguk-angguk, iya kan. Angguk-angguk, iya kan. Nggak ngefek. Ketika teman kita misalnya sedang memuji seseorang, itu orang cakep ya. Lalu teman kita bilang, "Wah, nggak cakep, itu jelek." Lalu kita bilang, "Cakep kok, ciri-cirinya ini." Lu teman kita ngomong lagi, "Oh, nggak cakep, yang cakep tuh begini-begini." Ribut hanya gara-gara orang cakep. Nah, tahukah kita ini akan merangsang kemampuan kita untuk berdebat. Dan akhirnya orang-orang yang sering berdebat, dia akan sulit menerima kebaikan. Kalau orang-orang yang sering berdebat, dia akan selalu ghirah, semangat untuk mematahkan pendapat orang lain. Dan efeknya adalah kita punya akhlak yang buruk. Jadi teman-teman, kalau kita bilang, itu orang cakep, teman kita bilang, enggak, itu jelek, ya udah, enggak apa-apa. Mau saya bilang cakep, dia bilang jelek, enggak ada urusan. Diam aja. The power of silence, the power of silence, diam aja. Kalau bahasa saya, the power of bodo amat, udah diam aja. Kalau enggak ngefek, udah diam aja. Jangan terbiasa mendebat hal-hal yang enggak perlu. Tapi kalau sesuatu itu berefek dengan masa depan kita, berefek kepada masa depan keluarga kita, barulah kita debat dan selesaikanlah sampai ke titik nadir. Tapi kalau nggak ada efek, jangan berdebat. Misalnya kita pulang ke rumah, ketemu dengan ponakan, ketemu dengan orang tua atau siapapun,
Lalu kita bilang, minum teh, ini airnya manis ya, air tehnya manis. Enggak kok, enggak manis banget, hambar. Apa pula ini? Hambar manis kok, cobalah. Enggak, ini hambar. Masa itu aja hambar manis nih, ribut hanya gara-gara air teh. Tahukah kita teman-teman, kalau kita punya sikap dan kepribadian seperti ini, yuk kita learning by doing, kita latih. Pada perkara yang tidak ada efek, kita tenang aja, anggu-anggu aja. Tapi kalau ada efek, kita boleh bantah. Hindari berdebat pada perkara yang tidak penting. Kalau kita mau lebih low profile lagi, yang pertama, dengarkan nasihat dari manapun. Jangan lihat-lihat gimana orangnya. Kalau ada kebaikan, ambil. Gak peduli gimana mereka, ambil aja kebaikan itu. Ya, jangan sampai kita teliti. Oh, masa iya dia ngomong gini, dia aja begini. Udahlah, gue gak mau ngikutin dia. Jangan. Selagi ada kebaikan, ikuti. Dia biarkan berdosa dengan gayanya, kita ingin berpahala dengan gaya kita. Itu urusan dia dengan Allah. Gak boleh ngejudge orang lain, gak boleh justifikasi orang lain. Miliki akhlak yang baik, mau dinasihati. Yang kedua, jangan terbiasa mengkritik orang lain. Kalau gak salah-salah banget, jangan dikritik. Kalau gak fatal-fatal banget, diam aja. Kalau gak riuh-riuh banget, slow aja. Ambil kebaikan dari sisi orang lain. Jangan fokus dengan salahnya. Tingkatkan pengertian kita dan tekan kesalahan orang lain itu. Tapi kalau itu berefek, kita boleh sampaikan. Kemudian yang ketiga teman-teman, saya pengen informasikan, jangan berdebat. Kalau nggak urgen, nggak penting temanya, diem aja, ngalah aja. Loh, kalau saya ngalah terus kan jadi sakit hati Ustazah Nela. Emangnya kalau ngalah terus kenapa? Kan nggak ada masalah, ya? Nggak ada masalah. Oh, hati saya sakit, nggak apa-apa. Hati sakit, asal akhlaknya baik, Allah senang, manusia senang. Oh enggak lah, saya kan pedih banget nih hati saya. Enggak apa-apa, insya Allah Allah akan balas di hari akhirat. Insya Allah kita pasti bisa teman-teman punya akhlak yang baik. Demikian dari saya, kita sambung lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.